Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Abrasi kembali terjang Pantai Kuta, warga desak penanganan cepat dan serius. Kapal kandas di perairan Gilimanuk, seluruh POB berhasil dievakuasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukaden Karang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Pantai Kuta kembali mengalami abrasi parah setelah diterjang ombak besar dalam beberapa hari terakhir. Jalur jogging track yang membentang di kawasan pantai tampak ambles, sementara area pasir terus tergerus hingga mendekati fasilitas umum. Kondisi ini mengganggu aktivitas wisatawan dan membuat para pedagang di sekitar pantai menutup sebagian area jualannya demi keamanan. Jalur pedestrian di kawasan Pantai Kuta. Hasil pantauan pada Rabu, 12 November 2025, terlihat sejumlah bagian jalur mengalami kerusakan akibat abrasi. Fenomena abrasi yang semakin parah tersebut menimbulkan keresahan warga dan pelaku usaha di kawasan wisata internasional itu. Mereka menilai persoalan abrasi di Kuta bukan sekedar akibat faktor alam, melainkan juga dampak dari alih fungsi lahan pantai yang berlangsung sejak lama. Pelaku pariwisata Nyoman Sarjana mengatakan, sejak tahun 1970-an, garis air laut sebenarnya sudah mencapai area yang kini dianggap terdampak abrasi. Namun perkembangan pembangunan di tepi pantai justru mempersempit ruang alami laut. Selain karena perubahan fungsi kawasan, penanganan yang lambat juga memperburuk kondisi abrasi. Ia menilai perlu adanya langkah cepat dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menata ulang garis pantai, memperkuat struktur penahanan ombak, serta menyiapkan dana cadangan agar perbaikan bisa dilakukan segera tanpa menunggu proyek besar turun. Kalau saya melihat fenomena, karena saya orang asli sana, jadi sebenarnya sih bukan pantainya yang berkembang, tetapi kita yang mengambil wilayah pantai sebenarnya. Kalau dari tahun 70-an memang air itu sebenarnya sampai di situ. Nah sekarang apa solusi yang kita harus lakukan? Nah, bagaimana kita betul-betul menata pantai itu dengan baik. Nah, mungkin ada yang saya kalau dari segi teknis kan tidak bidang saya, tetapi sekarang harapan saya jangan terlalu lama. Kalau melihat rusak, segera diperbaiki. Kawasan pantai yang menjadi ikon pariwisata Bali ini kini membutuhkan perhatian serius agar tidak kehilangan daya tariknya. Tanpa penanganan menyeluruh dan pengawasan rutin, abrasi dikhawatirkan akan semakin mempersempit area publik dan mengancam keberlanjutan pariwisata di Kuta. Yana, Bali TV. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyerahkan bantuan sosial 2 juta rupiah menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan secara simbolis di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. Untuk wilayah Kecamatan Kuta Selatan, sebanyak 14.485 kakak umat Hindu ber-KTP Badung menerima bantuan ini. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Badung Adi Arnawo, didampingi Wakil Bupati Badung, Bagus Ali Sucipta, beserta istri, anggota DPRD Badung di Dapil Kecamatan Kuta Selatan, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung. Bantuan dari Pemkab Badung kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Untuk Kecamatan Kuta Selatan diberikan 2 juta rupiah kepada 14.485 kakak. Bupati Adi Arnawo menegaskan bahwa program bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya. Bupati asal desa Pecatu ini menambahkan bahwa bansos Hari Raya ini juga merupakan bagian dari strategi intervensi fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Program ini termasuk dalam Sabta Kriya Adi Cipta, 7 program unggulan Pemkab Badung yang salah satunya berfokus pada pelestarian nilai-nilai kultural Bali.
Kenapa dia menyampaikan seperti itu? Karena sempat di dalam perjalanan daripada program ini diragukan akan jalan atau tidak. Mungkin dari kami saya pun ingat ini adalah untuk yang kedua kalinya. Betul Nabi Tan? Yang mengatakan makin baca Nabi Tan program ini. Dia menyadari bahwa di saat kita menghadapi hari besar keagamaan, khususnya agama Hindu pada saat keagamaan dan kuliah ini biasanya berpotensi harga-harga naik. Oleh karena itulah maka titian selaku pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di saat terjadi potensi seperti apa yang dia sampaikan tadi itu, kami intervensi dengan memberikan bantuan 2 juta untuk masing-masing kakak yang memang berhak untuk itu sesuai dengan kriteria. Pemerintah Kabupaten Badung berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan upacara dan hari raya, sehingga perayaan Galungan dan Kuningan dapat berjalan dengan tenang dan bermartabat. Terima kasih atas Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah kedua kalinya saya dapatkan bantuan uang hari raya Galungan dan bermanfaat bagi keluarga Sami, ya terutamanya Badung yang sejahtera dan bahagia. Terima kasih. Pada hari yang sama juga diserahkan secara simbolis bantuan sosial keagamaan di Kecamatan Kute berjumlah 5.275 KK. Secara total, bantuan ini didistribusikan ke seluruh kecamatan di Badung sebanyak 83.768 kepala keluarga umat Hindu berKTP Badung menerima bantuan sosial bansos hari raya keagamaan sebesar Rp2 juta per KK. Winate, Bali TV. Kegiatan fasilitasi promosi sains dan teknologi berbasis potensi daerah atau Panen Raya Berdikari Provinsi Bali 2025 resmi digelar dengan semangat kolaboratif antara dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Politeknik Negeri Bali dan Universitas Dianapura melalui program Pesona Saintex serta dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Kegiatan fasilitasi promosi sains dan teknologi berbasis potensi daerah atau Panen Raya Berdikari Provinsi Bali 2025 dibuka langsung oleh Yogi Herdani, Project Manager Officer Program Kolaborasi Berdikari dan Lestari Kemendikti Saintek. Direktur Politeknik Negeri Bali Inyoman Abdi mengatakan dalam Panen Raya Berdikari 2025 dipamerkan hasil karya sains dan teknologi dari dosen-dosen Politeknik Negeri Bali yang memenangkan hibah program Berdikari. Program tersebut ditunjukkan penguatan dalam ketahanan pangan di Provinsi Bali. Politeknik Negeri Bali yang unggul di bidang teknologi informasi menggunakan teknologi informasi dalam penguatan pangan di Provinsi Bali. Program ini merupakan kelanjutan dari program ekosistem kemitraan berbasis potensi daerah yang sudah dilakukan tahun lalu. Panen Raya Berdikari maupun memberikan penguatan semua aspek-aspek sektor pertanian di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Inyoman Abdi menjelaskan 4 riset unggulan dari Politeknik Negeri Bali, kolaborasi dosen dan mahasiswa, turut diperkenalkan, diantaranya sistem smart farming berbasis Internet of Things atau IoT untuk mendukung ketahanan pangan kelompok tani kakao di Jembrana, penerapan greenhouse berbasis energi surya untuk mendukung pariwisata hijau di Klungkung, pemanfaatan computer vision dan IE dan IoT untuk deteksi hama padi, serta pengembangan sistem cold storage bagi nelayan di Desa Pengambangan Jembrana. Ketahanan pangan di Provinsi Bali ini bisa lebih baik lagi dengan merangkul para peneliti-peneliti di perguruan tinggi, khususnya adalah peneliti di riset terapan. Kami Politeknik Negeri Bali adalah bergelut di dalam riset terapan untuk kita implementasikan di sektor pertanian. Sementara itu, Rektor Universitas Dianapura, Profesor Igusti Bagus Rai Utamo mengatakan, kerjasama Politeknik Negeri Bali dan Universitas Dianapura dengan seluruh riset yang dihasilkan tersebut menjadi bukti nyata komitmen dunia pendidikan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang berkontribusi pada kemandirian daerah khususnya di bidang pertanian. Saya dengan PNB ini di tingkat lokal ya, karena kami sebenarnya sama-sama menang kompetisi di Saintek. Satu PNB dia menang
pendanaan panen raya dikira di 2, Resona sama Atera. Itu semua programnya di bagian. Sementara itu, PIK Program Semesta Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Saintek Kemendikti Saintek, Ira Hurinanda mengatakan panen raya berdikari merupakan program dibiayai dari APBN untuk mempromosikan sains, terutama dari program berdikari. Mempromosikan sains, terutama hasil-hasil program berdikari. Jadi program berdikari itu kan dari LPDP dan itu sudah berlangsung nih, nanti Desember itu sudah selesai. Nah, ini saatnya kita memanen gitu. Jadi panen itu bukan berarti panen di sawah, tetapi memanen hasil-hasil yang mungkin bisa dilihat nanti di pameran gitu. Rangkaian kegiatan terdiri atas pameran hasil riset, diskusi publik, dan kegiatan edukatif bagi siswa sekolah dasar. Pameran riset menampilkan total 12 booth yang berisi karya dari 4 tim riset Politeknik Negeri Bali, Universitas Dianapura, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Selain itu digelar pula diskusi publik yang menghadirkan berbagai unsur pentahelik untuk membahas langkah konkret memperkuat inovasi berbasis potensi lokal. Yana, Bali TV. Kapal kandas di perairan Gilimanuk, seluruh POB berhasil dievakuasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, kapal penumpang jenis Roro kandas di sekitar perairan Pelabuhan Gilimanuk tanggal 11 November 2025 kurang lebih pukul 15:25 WITA. KMP Cemerlang 55 rute Ketapang Gilimanuk mengalami kandas pada jarak 1.81 nautical mile dari dermaga Pelabuhan Gilimanuk. Inyoman Sidokaryo, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerangkan info yang didapatkan bahwa kapal dengan membawa 69 orang tersebut bertolak dari Pelabuhan Ketapang pukul 14.30 WITA. Laporan kejadian disampaikan oleh TNI AL Gilimanuk pada pukul 15.40 WITA. Dari keseluruhan jumlah POB terdata 13 orang ABK, 3 orang pengikut, dan 53 orang penumpang. Menindaklanjuti laporan diberangkatkan 9 personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrano menuju Pelabuhan Gilimanuk. Setelah setengah jam waktu tempuh, mereka pun tiba di Pelabuhan Gilimanuk dan segera menggerakkan Rigid Inflatable Boat RIB 01 Gilimanuk. Beberapa alut yang dikerahkan diantaranya 1 unit KP Tanjung Rening,
Polair Polres Jembrana, 1 unit RIB Brimob Kompit C Gilimanuk, dan KP 549 Syah Bandar Pelabuhan Gilimanuk. Proses evakuasi dilaksanakan dengan kondisi cuaca hujan ringan. Akhirnya pada pukul 17.15 WITA, seluruh penumpang berhasil dievakuasi menuju dermaga Gilimanuk dan keseluruhannya dalam keadaan selamat. Tak berselang lama selanjutnya kapal itu ditarik dengan bantuan tugboat. Unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi SAR diantaranya Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana, Basarnas, TNI AL Gilimanuk, Polair Polda Bali, Polair Polres Jembrana, Brimob Kompit C Gilimanuk, Syah Bandar Pelabuhan Gilimanuk, dan ASDP Pelabuhan Gilimanuk. KMP Cemerlang 55 telah berhasil bersandar dan melakukan bongkar muat di dermaga MB3 Gilimanuk. Seluruh penumpang yang sebelumnya dievakuasi di ruang VIP Pelabuhan Gilimanuk telah melanjutkan perjalanan. KMP Cemerlang 55 langsung ke Pelabuhan Ketapang pada Rabu 12 November belum masuk di jadwal penyeberangan sementara. Manajer usaha Pelabuhan Gilimanuk Didi Julian Syah mengatakan proses evakuasi telah dilakukan saat insiden kapal kandas terseret arus dan hujan deras di Selat Bali Selasa siang. KMP Cemerlang 55 ini sebelumnya bertolak dari dermaga LCM Pelabuhan Ketapang menuju dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk dengan membawa 23 unit kendaraan dan 53 orang penumpang. Namun saat perjalanan di lintas Selat Bali, kapal terseret arus dampak cuaca ekstrim hujan deras, sehingga kapal kandas dan diputuskan seluruh penumpang dievakuasi ke Gilimanuk. Kondisi cuaca ekstrim ini menurutnya juga menjadi konsen pihak ASDP selaku penyedia jasa penyeberangan. Didi menyebutkan ASDP terus berkoordinasi dan meningkatkan koordinasi untuk antisipasi cuaca ekstrim dalam transportasi laut antar pulau ini. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, Bali selama ini dikenal dunia sebagai destinasi terbaik untuk healing dan pencarian ketenangan batin. Namun, di balik citra damainya, provinsi ini justru mencatat angka kasus ulah pati tertinggi di Indonesia. Fenomena ini menjadi ironi bagi daerah yang selama ini dikenal syarat nilai spiritual dan budaya religius. Pengamat pariwisata Bali, Panudiana Kun, menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara citra spiritual Bali dan kenyataan sosial di lapangan. Menurutnya, praktik keagamaan, meditasi, dan yoga yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjadi pegangan untuk menjaga ketenangan batin. Namun tekanan hidup modern dan persoalan ekonomi membuat banyak orang kehilangan keseimbangan mental. Banyak faktor yang memicu stres dan depresi, mulai dari kesulitan ekonomi, masalah keluarga, hingga ketimpangan sosial. Padahal Bali memiliki potensi besar melalui budaya spiritualnya untuk menjadi contoh dalam menjaga kesehatan mental masyarakat. Panudiana Kun menegaskan, jika nilai-nilai spiritual tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Selain itu, kesenjangan antara sektor pariwisata dan kehidupan masyarakat kecil semakin terasa, terutama setelah pandemi. Banyak warga yang kesulitan memperoleh pekerjaan layak, bahkan harus bekerja ke luar negeri demi bertahan hidup. Melihat kondisi ini, Panudiana Kun berharap pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat sinergi untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat Bali dapat meningkat dan resiko tekanan mental dapat ditekan. Ini yang kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu apakah dia stres, apakah apa. Ya kalau saya kemungkinan orang itu stres. Stres itu kemungkinan macam-macam. Kekurangan duit juga bisa stres, ya kan? Dengan keluarga bisa stres, suami istri pun bisa stres kan gitu. Jadi memang agak susah untuk ke sana. Kok bisa? Padahal ini daerah yang suci, namanya 1000 tempel, 1000 pura. Harusnya kan tidak ada gitu. Orang tapi itu memang banyak begitu terjadi di mana-mana. Misalnya Jepang juga gitu. Hanya orang bunuh diri juga di Jepang itu. Ya kan punya budaya juga. Semacam budak-budak dibuka gitu. Ya mudah-mudahan yang akan datang tuh makin baik, karena ini kan perlu kesenjangan ekonomi. Pariwisata yang berkelanjutan itu bisa mengangkat derajat orang yang dulu miskin jadi kaya, jadi cukup. Ini kan kesenjangan kan. Orang yang stres itu kan nggak punya rumah yang layak, nggak bisa berobat, nggak bisa sekolah, ya kan?
nggak bisa cari kerja yang bagus, kan ke sana akhirnya tuh. Kalau orang happy, bahagia, punya uang, jobnya bagus, kan nggak mungkin ke sana kan. Nah sekarang ini paketnya kan kerja luar negeri. Kenapa nggak di dalam negeri diperbaiki? Jadi mudah-mudahan di Bali ini dengan pariwisata ini bisa menaikkan derajat penduduk Bali yang rakyat kecil. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa citra Bali sebagai pulau ketenangan perlu diimbangi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan kesehatan mental warganya. Dengan langkah nyata dan kebersamaan semua pihak, Bali dapat kembali menjadi tempat yang benar-benar menghadirkan kedamaian lahir dan batin bagi siapapun yang tinggal maupun berkunjung. Yana, Bali TV. Sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik untuk mempermudah pelaku usaha mengurus perizinan atau yang lebih dikenal dengan OSS (Online Single Submission) belakangan jadi sorotan. Hal tersebut karena kurangnya sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah sehingga izin usaha sering diterbitkan tanpa memperhatikan tata ruang dan karakteristik daerah. Sistem perizinan OSS atau Online Single Submission hanya berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB. NIB hanya berlaku sebagai identitas usaha, tanda daftar perusahaan, sekaligus menjadi dasar untuk perizinan lainnya. Namun nomor induk berusaha tidak secara otomatis memberikan hak penuh kepada investor untuk mulai berusaha. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Panitia Khusus Penegakan Perda Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah atau Pansus-Trap DPRD Provinsi Bali, Dewo Nyoman Rai. Pihaknya menegaskan online single submission disalahartikan. OSS bukan berarti sentralistik. Dengan demikian tidak cukup bagi investor hanya mendaftarkan usaha di OSS karena pemodal hanya mendapatkan NIB. Begitu turun ke bawah harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di masing-masing kabupaten kota. Untuk itu, Dewo Nyoman Rai berharap kepada para investor, baik yang sudah mempunyai bangunan tetap atau belum, harus melengkapi persyaratan-persyaratan dan perizinan yang seharusnya dimiliki sebelum menjalankan usahanya. Ujungnya ada di OSS, memiliki OSS, Online Single Submission, itu disalahartikan, disalahartikan dalam arti di OSS itu bukan berarti sentralistik, bukan. Jadi begitu OSS berarti cuman pintu masuk aja nih bagi pemodal, cuman dapat NIB kan itu. NIB begitu turun di bawah di masing-masing kabupaten, ya harus menyesuaikan dengan role yang ada di bawah. Terus misalnya membangun hotel mendatangi dinas perizinan. Dinas perizinan harus kolaborasi dengan dinas terkait, baik dinas pertanian, lingkungan hidup, dinas pariwisata dan sebagainya. Nah, jadi harus menjadi satu ini. Tidak bisa satu memberikan izin, yang lain tidak memberikan izin. Banyak hal-hal ini yang terjadi. Belakangan ini Pansus Trap DPRD Bali intensif melakukan sidak ke berbagai tempat, baik hotel, villa, maupun tempat berusaha lainnya. Meskipun sudah mengantongi izin lengkap, namun ada pelanggaran tata ruang Bali, maka usaha tersebut akan ditindak secara tegas. Perlu diingatkan juga teman-teman, jadi walaupun suatu usaha hotel dan lain-lain, villa dan lain, sudah mengantongi izin lengkap, itu luput dari pantauan kami, jadi yang walaupun sudah berizin lengkap tapi melanggar tata ruang ya kita tindak juga. Tidak mesti harus dia karena sudah mengantongi izin ya kita biarkan, karena ini yang perlu. Kalau satu aja kita loloskan ya ke depan. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi jelang Hari Galungan. Harga daging babi di Pasar Badung Rp80.000 per kilogram.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Deh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjar, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktunya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta nggak pakai. Kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Nanti kenapa lagi? Awaknya saya ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Nih, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakalanya Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Hari Raya Galungan tinggal menghitung hari. Meskipun demikian, hingga Rabu 12 November 2025 belum ada kenaikan harga ataupun kenaikan permintaan daging babi. Hal tersebut diakui oleh pedagang di Pasar Badung Denpasar. Salah satu pedagang daging babi, Ibu Yuni, mengatakan hingga kini pembelian daging babi masih normal dan tidak ada peningkatan, serta hanya melayani langganan yang memang setiap harinya memesan daging di tempatnya. Sementara untuk harga per kilogram daging babi yakni Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram tergantung kualitas. Sama seperti jelang Hari Raya Galungan sebelumnya, peningkatan jumlah pembeli diperkirakan akan terjadi H-2 hari penampakan Galungan atau rentang hari Minggu dan Senin. Saat ini dalam sehari dirinya hanya memotong 2 ekor babi untuk dijual. Hal yang sama juga diakui oleh penjual daging lain, yaitu Bapak Made. Dirinya mengaku menjual daging babi dengan harga Rp80 hingga Rp85.000 per kilogram. Sama seperti Ibu Yuni, Made juga menyebut belum ada tanda-tanda
kenaikan pembeli daging babi jelang Hari Raya Galungan kali ini. Dan biasanya akan ramai 2 atau 3 hari sebelum hari penampahan. Dalam sehari dirinya menghabiskan sebanyak 2 hingga 3 ekor babi untuk dijual eceran. Sementara berkaca dari Galungan sebelumnya, dirinya bisa memotong 5 hingga 6 ekor babi, khususnya sehari sebelum penampahan Galungan. Berkaca dari 6 bulan yang lalu, kan, biasanya kalau setiap mau penampahan itu berapa persen kira-kira naik? Ya sekitar 50%. 50%. Bu, kalau di hari biasa, Ibu biasanya berapa ekor menghabiskan daging nih? Hari biasa antara 2-3 ekor. Kalau hari Raya Galungan biasanya? Ya nambah lah lagi, ntar satu ekor itu nambah. Ya, totalnya nak tentu. Ya, motonya kalau ya bisa 5 lah kita. 5 ya. Itu persediaan hari Raya Galungan itu ya? Iya, sampai situasi kita orderan juga belum tahu, belum ini. Belum masuk Pak ya? Iya, belum masuk orderannya. Oke, dan biasanya kalau orderan itu masuk amin berapa nih? Ya? Amin 3 paling ya? Iya, amin 3. Pak, kalau untuk tahun lalu gimana Pak? Penjualan ramai atau? Ya, setengkara ada. Iya, itu tergantung sekarang bisa sampai 90-an sampai 100-an. Iya. Kalau sekarang sekitar 80 kan ya? 80-85 ya. Sementara dari pantauan, aktivitas jual beli di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari dan Pasar pada Rabu pagi masih terlihat normal. Namun demikian banyak warga sudah tampak membeli kebutuhan persiapan Hari Raya Galungan seperti bumbu, buah-buahan, janur, dan kebutuhan lainnya. Ari Wuratmaja, Bali TV. Sementara itu aktivitas jual beli di Pasar Badung dan Kumbasari dan Pasar 1 minggu sebelum Hari Raya Galungan, Rabu 12 November 2025 pagi terpantau meningkat. Meski demikian, puncak kepadatan warga untuk membeli kebutuhan Hari Raya Galungan diprediksi akan terjadi pada H-2 Galungan. Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, salah satunya Hari Raya Galungan, pasar tradisional akan selalu ramai diserbu warga untuk mencari berbagai kebutuhan. Salah satunya terpantau di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari Denpasar. Sejak pagi hari, puluhan bahkan ratusan warga silih berganti datang ke pasar tradisional Pasar Badung untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Umumnya los-los pedagang yang ramai didatangi oleh pembeli yaitu los pedagang bumbu dapur seperti cabai, bawang, dan bumbu lainnya. Tak hanya itu, los penjualan daging seperti daging ayam dan daging babi juga mulai ramai, termasuk los-los pedagang buah ataupun jajanan untuk perlengkapan Hari Raya Galungan. Salah satu pedagang daging ayam ditemui tim liputan mengatakan, meski sudah terlihat ramai, suasana pasar tersebut dianggap masih normal. Menurutnya puncak kepadatan transaksi jual beli di Pasar Badung diprediksi akan terjadi pada hari Minggu hingga Senin atau pada H-2 Galungan. Sama halnya pada perayaan Hari Raya Galungan sebelumnya, penjualan daging ayam juga diprediksi akan meningkat hingga 40% atau berkisar 100 kg per harinya seiring dengan meningkatnya tingkat konsumsi warga. Kalau enggak bisa 80 ya. Berarti pasti meningkat ya dari hari-hari biasanya penjualan. Nah Bu, kalau untuk saat ini apa sudah mulai ramai apa masih belum? Biasanya? Biasanya 2 hari sebelum Hari Raya. Oh, 2 hari sebelum Hari Raya. Sementara itu menjelang Hari Raya Sugihan Jawa dan Bali, pedagang kebutuhan membuat Banten juga diserbu warga. Salah satunya terpantau di kawasan Pasar Tumpah, Jalan Gunung Kawi, Denpasar, tepatnya di belakang Pasar Kumbasari. Ari Wuratmaja, Bali TV. Miliki market tersendiri, koperasi tetap eksis di tengah persaingan ketat. Kami segera kembali dengan informasinya.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Jeruk kuningnya kematian disampun ame ke alit menekuling. Petapah kalau ke bos, mepandes utawi mesangi, mesin drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, keberadaan koperasi tetap eksis di tengah persaingan perbankan, termasuk juga penyaluran KUR dari Himbara dengan bunga rendah dan syarat mudah. Hal tersebut karena koperasi memiliki market tersendiri yang mampu menciptakan siklus ekonomi yang sehat dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Meski menghadapi berbagai tantangan dan persaingan ketat, koperasi dinilai masih mampu eksis dan dilirik masyarakat karena memiliki market tersendiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Dewo Made Agung. Ia mengatakan penyaluran KUR dari Himbara dengan bunga rendah dan syarat mudah menjadi tantangan yang luar biasa bagi koperasi. Namun demikian, koperasi masih tetap eksis, mampu berkembang karena memiliki market tersendiri, yakni para anggotanya. Market ini menjadi salah satu keunggulan koperasi yang tidak dimiliki sektor perbankan lainnya, menciptakan siklus ekonomi yang sehat dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Memang itu tantangan luar biasa menurut kami, koperasi, tapi saya yakin koperasi masih ada tempat, istilahnya, karena kan beda. Kalau mungkin Bank Himbara kan masyarakat luas yang gini kan, kalau koperasi kan sudah jelas anggotanya. Ini yang captive market ini yang salah satu mungkin keunggulan, walaupun istilahnya lembaga-lembaga keuangan bermunculan dan lain sebagainya, ini yang menjadi keunggulan koperasi. Jadi dari anggota untuk anggota, jadi laba mereka, keuntungan mereka juga toh akhirnya kembali ke mereka. Ini juga merupakan salah satu daya tarik koperasi. Saya kira itu yang menyulitkan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya untuk bersaing dengan koperasi. Nah, cuman nanti ke depannya masalahnya kan masalah sumber daya manusianya. Ini yang kami dari dinas akan terus perbaharui, kita akan terus dampingi sehingga nanti koperasi-koperasi itu persaingan dengan lembaga keuangan yang lain itu juga sangat-sangat luar biasa. Selain itu, koperasi juga mengalami tantangan digitalisasi. Di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, koperasi diupayakan untuk bertransformasi ke digital agar tidak tertinggal. Selain itu, kapasitas SDM juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda dalam berkoperasi. Sukma, Bali TV. Buleleng terus menunjukkan keseriusannya dalam menurunkan angka stunting. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan stunting yang dilaksanakan di seluruh posyandu di Kabupaten Buleleng. Selama 2 minggu dengan melibatkan seluruh tenaga kesehatan serta kader posyandu di tiap kecamatan dan melalui pemeriksaan serentak ini, Pemkab Buleleng berupaya memperoleh data stunting yang lebih valid, akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan kebijakan yang tepat sasaran. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan data nasional dari Kementerian Kesehatan. Di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng kita melaksanakan pemeriksaan
selama 2 minggu untuk mensinkronkan atau menjadi data yang valid jumlah atau persentase bayi stunting yang ada di Kabupaten Buleleng, karena ada sedikit perbedaan antara SGI atau SKI yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dengan kita yang melaksanakan pemantauan ataupun Wabub Supriyatna menyampaikan pelaksanaan pemeriksaan serentak ini juga bertujuan untuk menyelaraskan data yang diperoleh dari berbagai sumber, mengingat terdapat sedikit perbedaan antara data hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan dengan data pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui MBBGF monitoring berbasis balita gizi dan fisik yang dikumpulkan secara langsung melalui Posyandu. Kegiatan ini tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng, termasuk daerah-daerah yang telah terlebih dahulu melakukan pemantauan seperti Kecamatan Sawan dan Sukesade. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan sejarah dan keagungan Pura Maospahit, warisan arsitektur Majapahit di jantung kota Denpasar. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan Jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak Nah, gitu ini ya? nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Tadi berapa bar ya? Dua Ini bar dua. ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco.
Pemirsa, Pura Maos Pahit yang terletak di jantung kota Denpasar merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang mencerminkan perpaduan antara arsitektur religius Bali dan pengaruh budaya Majapahit. Berdasarkan catatan dalam sebuah purana, disebutkan bahwa pura ini dibangun oleh Sri Kebo Iwa, seorang arsitek religius asal Bali yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam merancang bangunan suci. Sri Kebo Iwa membangun pura yang dikenal dengan nama Candi Raras Maos Pahit pada tahun 1200 Saka atau 1278 Masehi, dan pembangunan tersebut diselesaikan pada tahun 1475 Saka atau 1553 Masehi. Candi Raras Maos Pahit disebut sebagai palinggih utama dengan bentuk bangunan bata merah berukuran besar, dihiasi dua patung terakota yang mengapit pintu masuk utama. Pura Maos Pahit memiliki keunikan tersendiri karena menjadi satu-satunya pura di Bali yang dibangun berdasarkan konsep Panca Mandala, di mana area paling suci atau Utamaning Mandala terletak di bagian tengah kompleks, bukan di arah gunung sebagaimana lazimnya pura di Bali. Konsep ini mencerminkan tata ruang kuil kuno Majapahit dan keraton Jawa klasik, memperlihatkan pengaruh kuat arsitektur Hindu Jawa di masa lampau. Kompleks Pura Maos Pahit dikelilingi oleh 5 mandala atau halaman yang memiliki fungsi berbeda-beda. Mandala pertama terletak di sebelah barat kuil utama dan diakses melalui gerbang bata merah Kori Agung yang dikenal sebagai Candi Kusuma. Di mandala ini juga terdapat balai kulkul sebagai tempat penabuh kantongan pura. Mandala kedua berada di sisi selatan kuil utama dengan akses melalui Kori Agung yang disebut Candi Renggat yang menghubungkan ke halaman kedua. Mandala ketiga atau Jabesisi berada di barat kompleks dan diakses melalui Candi Rebah. Di area ini terdapat dapur pura yang digunakan untuk mempersiapkan sesajen. Mandala keempat dikenal sebagai Jabe Tengah atau Madya Mandala, dapat dicapai melalui gerbang Candi Bentar di sisi timur mandala ketiga. Area ini digunakan untuk pementasan kesenian sakral saat upacara keagamaan, serta terdapat beberapa bangunan penting seperti Balai Pesucian, Balai Tajuk, dan Balai Sumanggen. Mandala kelima atau Utamaning Mandala merupakan pusat suci pura tempat berdirinya 2 bangunan utama, yakni Candi Raras Maos Pahit dan Candi Raras Majapahit. Kedua candi ini masing-masing dipersembahkan untuk Ratu Ayu Mas Maos Pahit dan Ida Batara Lingsir Sakti. Upacara Puja Wali Pura Maos Pahit dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni setiap Purnama Kedasa Wayah atau Purnama Jesta untuk Ratu Ayu Mas Maos Pahit dan Purnama Kapat Wayah atau Purnama kelima untuk Ida Batara Lingsir Sakti. Ini pengempon ring penembahan Maos Pahit niki mantah nike keluarga ageng ring penembahan Maos Pahit nike kirang langkung 75 kakak. Kadang kalar ring serangan enten 25 kakak, ring Tanur lalu enten 25 kakak, ring Kilkamani enten 200 kakak, ring Mungui taler enten 10 kakak, ring Kedungu taler Tabanan enten. Lebih lanjut, Jero Mangku Gede Sudiasno mengatakan pengemong Pura Maos Pahit berasal dari Puri Pemecutan dan Puri Denpasar, sementara penyiwanya adalah sejagat Bali. Beliau menjelaskan bahwa dirinya diberi tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga keaslian situs suci ini. Pura Maos Pahit telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya dan heritage Kota Denpasar. Ia berharap dukungan dari pemerintah kota untuk terus menjaga kelestarian dan keasriannya, karena tempat ini bukan hanya tempat suci, tetapi juga saksi sejarah perjalanan budaya Bali. Dengan nilai sejarah, arsitektur, dan spiritualitas yang tinggi, Pura Maos Pahit menjadi simbol warisan leluhur yang tak ternilai, sekaligus pengingat kuat akan kejayaan budaya Bali dan pengaruh Majapahit yang masih hidup hingga kini di tengah kehidupan masyarakat modern Denpasar. Hendra, Bali TV. Badan Narkotika Nasional BNN RI bersama Polri, TNI, dan pemerintah daerah menggelar operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkoba dari tanggal 5 hingga 7 November 2025. Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya nasional untuk menekan peredaran gelap narkoba sekaligus memulihkan masyarakat yang terdampak. Komjen Pol Suyudi
Dalam konferensi pers BNN di Jakarta, Badan Narkotika Nasional atau BNN-RI bersama Polri, TNI, dan pemerintah daerah menggelar operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkoba pada 5 hingga 7 November 2025. Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya nasional menekan peredaran gelap narkoba sekaligus memulihkan masyarakat yang terdampak. Kepala BNN RI Sujudi Aryo Seto mengatakan, dalam operasi yang dilakukan pada 53 titik di 34 provinsi seluruh Indonesia, tim gabungan mengamankan 1.259 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin diperoleh hasil bahwa 395 orang di antaranya positif mengkonsumsi narkoba. Setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut sampai dengan saat ini, telah ditetapkan 37 orang sebagai tersangka, sementara 369 orang menjalani rehabilitasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa operasi bersama dan terpadu ini dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 7 November 2025. Dengan total kawasan atau kampung rawan narkotika yang menjadi sasaran sebanyak 53 lokasi yang terdapat di 34 provinsi. Adapun dari hasil operasi ini, petugas gabungan telah mengamankan sebanyak 1.259 orang yang terdiri dari 830 laki-laki dan 429 perempuan yang diduga terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Petugas gabungan juga berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti narkotika yang diantaranya yaitu sabu seberat 126,32570 gram atau 126,32 kilogram, ganja seberat 12.726,86 gram atau 12,726 kilogram, pil ekstasi sebanyak 1.428 butir, dan beberapa jenis zat psikotropika lainnya. Sujudi Aryo Seto menambahkan operasi ini menekankan pendekatan terpadu penegakan hukum sekaligus rehabilitasi, edukasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat terdampak sejalan dengan semangat War on Drugs for Humanity. Dari Jakarta, Julius Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, penyidik di Jampitsus Kejaksaan Agung melimpahkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2019 hingga 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dengan diserahkannya berkas tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan 4 tersangka itu untuk nantinya dibacakan di PN Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan serah terima tersangka dan barang bukti tahap 2 terhadap 4 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 pada Senin 10 November 2025. Proses penyerahan tersangka dan berkas dilakukan oleh penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan penyidik baru menyerahkan berkas terhadap 4 dari 5 tersangka ke JPU Kejari Jakarta Pusat. 1 berkas lainnya masih dalam proses penyidikan oleh tim penyidik Jampitsus. Adapun 4 tersangka yang dilimpahkan yakni Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024, Sri Wahyuni selaku Direktur SD pada Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsa selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek tahun 2020 dan Ibrahim Arif selaku konsultan perorangan. Sementara itu 1 tersangka lain yakni Juristan yang merupakan staf khusus Mendikbudristek periode 2022-2024 belum dilimpahkan ke JPU karena masih berstatus buron.
terhadap 4 berkas yang dinyatakan sudah lengkap dan diserahkan kepada JPU Kejari Jakarta Pusat tersebut, tim JPU selanjutnya akan melakukan penelitian sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Pada kesempatan siang ini, baru saja hari ini telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Dikbudristek untuk program digitalisasi tahun 2019 sampai dengan 2022. Di mana pada hari ini telah diserahkan dari penyidik ke penuntut umum ada 4 berkas. Yang berkas pertama atas nama Mutias selaku KPA, Ibrahim Arif selaku karyawan konsultan juga, Dr. Resri Wahyuningsi dan Saudara Nadiem Anwar Makarim. Terhadap keempat tersangka ini sudah dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saat ini 4 tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 10 November 2025 sampai dengan 29 November 2025 berdasarkan surat perintah penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 November 2025. Juli Suwarto dan Ketut Semadiansu melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadar Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.